di presidensi G20 dalam hal recovering this tourism sector? Jadi pertama-tama terima kasih, ini hostnya Perkara Internasional Indonesia 2020 dan Putri Indonesia Lingkungan juga 2020, Mbak Putu Ayu Saraswati, Om Swastiastu. Nah, Om Swastiastu, Bapak. Mengupas bahwa pandemi global ini telah menciptakan tapi juga sekaligus peluang. Di sektor pariwisata terhantam secara luar biasa. Bali in particular, bahwa dengan adanya pembatasan perjalanan terhadap masyarakat, baik tingkat lokal, regional maupun internasional, Bali dan Indonesia kunjungan wisatawan mancanegaranya turun dari puncak di 2019 kita 7 juta, turun 75% 2020 dan 80% di 2021. Jadi kalau dilihat wisatawan domestik lah yang menjadi tulang punggung karena hanya turun sekitar 30%. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan mata pencaharian. Tapi ternyata Indonesia memiliki resiliensi atau ketangguhan yang berbasis bagaimana kita terus melakukan adaptasi dan kolaborasi. Kita meyakini bahwa negara-negara G20 dan banyak negara lainnya menggantungkan banyak mata pencarian masyarakatnya di sektor pariwisata dan salah satu pilar ekonomi yang penting. Indonesia beruntung bahwa ekonomi kita cukup terdiversifikasi. Sektor pariwisata Indonesia kontribusinya cukup tinggi di angka 4,5 sampai 4,8%. Saat pandemi turun ke angka 4,2%. Ekonomi kreatif kita bertumbuh cukup signifikan di mana justru beberapa sektor menjadi pemenang pandemi atau kita sebut sebagai pandemic winners. Nah, pariwisata juga merupakan sektor ekspor ketiga besar pada ekonomi global. Setelah migas dan manufacturing, pariwisata ini menyumbang hingga 20% bagi PDB di beberapa negara. Tahun ini, Mbak Putu, meski masih kondisi pandemi, tanda-tanda positif itu sudah mulai terlihat. Geliat itu sudah mulai terasa. There is a light at the end of the tunnel. And it's a very promising one. Karena di penghujung tahun 2021, Indonesia sudah mulai berbenah dengan vaksinasi yang lebih baik, dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, dengan integrasi aplikasi Peduli Lindungi, sekarang mulai menggeliat. Dan di Indonesia sendiri kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2022 naik 500% dibandingkan tahun sebelumnya, dan bulan per bulan naik 172%. Total kita sudah hampir mencapai target untuk 1,8 sampai 3,6 juta kunjungan wisatawan di 2022. Tadi Mbak Putu bicara mengenai Tourism Working Group. Kita sudah mengidentifikasi isu utama bahwa kita harus melakukan di G20 untuk melakukan penguatan masyarakat sebagai agen perubahan untuk transformasi pariwisata. Jadi masyarakatlah yang harus menjadi agen perubahan. Dan kita akan fokus kepada pariwisata berbasis UMKM dan pariwisata berbasis masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dengan konsep community-based tourism. Pertemuan kelompok kerja G20 bidang pariwisata sepanjang tahun 2022 ini dilakukan di Labuan Bajo dan nanti penutupnya di Bali dengan World Tourism Day. Nah, ini biasa kita terpilih menjadi host World Tourism Day tanggal 27 September di Bali. Dan ini sebagai penghujung pertemuan tingkat Menteri Pariwisata yang berlangsung tanggal 25-26. Jadi dalam rangkaian pertemuan kelompok kerja tersebut, Tourism Working Group yang pertama di Labuan Bajo, dan di Bali ini kita akan mengeluarkan Bali Guidelines, yaitu sebuah acuan tentang kepulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang akan nanti kita insya Allah suarakan setelah pertemuan tingkat menteri tanggal 26 September dan akan diaktifkan World Tourism Day di Bali yang merupakan side event
dan kita mendapat kehormatan menjadi tuan rumah untuk kita amplifikasikan ke seluruh penjuru dunia. Demikian Mbak Putu. Wah, luar biasa Pak. Thank you so much Pak Sandi dan juga sebenarnya each and every one of us for being the real pandemic winners ya, karena sudah mensupport pemulihan sektor pariwisata. Dan what an honor to be and to actually have Bali as the host of the World Tourism Day. And we're looking forward ya Pak untuk hasil ministerial conference-nya nanti. Semoga Bali Guideline bisa lebih hebat lagi mempush recovery di bukan hanya di Bali tapi di seluruh dunia ya sebagai guideline, international guideline. Nah, mungkin pertanyaan kedua Pak, bagaimana sih Indonesia di sini dapat memimpin transformasi pariwisata serta ekonomi kreatif pasca pandemi COVID-19 melalui dengan adanya Tourism Working Group ini Pak. Jadi untuk kebangkitan pariwisatanya. Pertama, Bali Guidelines yang nanti akan kita perkuat. Jadi ini akan memperkuat komunitas dan UMKM. Jadi konsepnya adalah Bali Guidelines for Strengthening Community MSEs as Tourism Transformations Agent, a people-centered recovery. Jadi balik lagi kita harus menjadi agen perubahan dan memberikan kontribusi untuk pemulihan ekonomi global. Dan brandingnya itu adalah Bali Guideline. Jadi ada yang bikin ingin terus sama Bali. Nah, 5 line of actionnya itu adalah isu human capital, inovasi, digitalisasi dan ekonomi kreatif, women and youth empowerment, climate actions, biodiversity, conservation, and circular economy, dan kerangka kebijakan tata kelola dan investasi. Alhamdulillah kita bisa menjadi pemimpin dengan mengedepankan pengalaman kita saat kita menangani pandemi dan kepulihannya. Bulan Mei tahun ini saya diundang oleh PBB, kita sudah menjadi acuan dunia untuk pemulihan pariwisata. Dan 2 bulan lalu kita mendapat anugerah naik 12 peringkat untuk pertama kalinya mengungguli Thailand, Vietnam, dan Malaysia ada di posisi 32. Tapi kita tidak boleh lengah, tidak boleh complacent, kita harus tetap waspada, kita harus tingkatkan, bukan hanya pertahankan, tapi tingkatkan lagi capaian-capaian kita. Saat kick off Tourism Working Group G20 di bulan Februari lalu, saya sudah menyampaikan tahun ini adalah tahun yang menakjubkan dan penuh harapan. Annus Mirabilis. Ini adalah tahun yang menakjubkan dan penuh harapan. Indonesia diberi kehormatan memimpin arah pemulihan pariwisata dan sektor ekonomi kreatif dunia melalui presidensi G20. Ini tantangan yang luar biasa dan Kemenparekraf sebagai lead telah menyusun dokumen issue note dan mengangkat tema percepatan pemulihan sektor pariwisata berbasis masyarakat, komunitas, dan UMKM. Sehingga Mbak Putu, pariwisata itu jadi lebih tangguh. Dan kita sudah melalui tim substansi nasional berkolaborasi dengan UNWTO dan kita sudah melakukan persiapan outcome documents seperti issue note dan survey. Nah, tim substansi nasional ini juga kita membawa perwakilan dari kantor staf presiden, akademisi, universitas terkemuka nasional, dan tadi saya sudah sampaikan 5 line of actions yang kita dorong. Kita merangkul Pentahelix karena pariwisata itu harus inklusif dengan konsep no one left behind. Amen. Luar biasa Bapak, thank you so much for sharing the plans and bagaimana sih step by stepnya Indonesia di sini telah dan akan lebih kuat lagi menjadi pemimpin dalam memperlihatkan dunia how tourism should and will recover ya Pak. Betul. Jadi menariknya gini, iya. Kita negara besar nih, dan kita dari populasi dan demokrasi menjadi acuan. Nah, sudah apalagi sekarang kita dianggap sebagai best practice. Jadi saya selalu bilang
bahwa Recover Together Recover Stronger ini